Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita bertemu di mata pelajaran administrasi pajak. Ini adalah pertemuan ke-6. Nah, ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Soalnya kita masih belum yang terakhir, poin terakhir. Dua poin terakhir. Ini sebelum poin terakhirnya, ini kita akan membahas tentang SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Ini ada KD-nya, dia sama seperti kemarin. Terus ini indikatornya juga sama seperti kemarin. Nah, jadi kita akan langsung aja bahas di Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB kalau misalnya disingkat. Jadi ini adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Perpajakan karena terjadinya lebih bayar atas pembayaran pajak yang terutang. Jadi kalau misalkan simpelnya gini, kita membayar pajak, tapi ternyata uang yang kita bayarkan, pajak yang kita bayarkan lebih besar daripada tagihannya. Misalkan kita ditagih 500.000, tapi kita bayarnya 700.000, jadi lebih bayar 200.000. Nah, itu harus diurus. Gimana cara ngurusnya? Kita akan bahas yang lebih lanjut setelah ini. Nah, ini adalah fungsi SKPLB, yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Jadi surat ketetapan pajak lebih bayar ini adalah sarana biar kita itu bisa mengambil hak kita yang ternyata sudah dibayarkan. Kita membayarkannya itu terlalu berlebihan, jadi ada pengembaliannya itu kan hak kita. Nah, itu mengambil hak kita tadi atas kelebihan bayarnya. Oke, yang pertama syarat-syarat dan ketentuan ketetapan pajak lebih bayar, yaitu yang pertama Direktorat Jenderal Pajak itu setelah melakukan pemeriksaan ternyata dia menemukan lebih bayar. Nah, akhirnya dia menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi karena dia ngecek ternyata dia memeriksa itu ternyata kita bayarnya lebih, makanya dia menerbitkan bahwa kita menerbitkan SKPLB-nya. Terus kita harus ngurus untuk kelebihan bayarnya. Nah, selain menunggu pemeriksaan, bisa juga itu terjadi ketika kita memohon. Ini yang kedua, berdasarkan permohonan wajib pajak. Jadi kita memohon, kita itu tahu bahwa kita setelah kita bayar, kita tahu bahwa kita itu lebih bayar. Kita bayarnya ternyata berlebihan. Nah, kita melakukan aja permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak atau Dinas Perpajakan. Nah, nanti akan dicek di sana. Setelah itu di sana akan menerbitkan atau Dinas Perpajakan akan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Untuk selanjutnya kita urus untuk kelebihan bayarnya. Terus yang ketiga adalah surat ketetapan pajak lebih bayar itu masih bisa diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan data baru. Jadi gini, walaupun itu sudah berlalu, tapi ternyata ditemukan di bulan ketiga atau bulan keempat setelah pembayaran yang lalu, itu masih bisa diterbitkan lagi. Jadi ketika kita misalkan di bulan Januari kita tuh membayar pajak lebih bayar, kita nggak sadar kalau kita lebih bayar, di Dinas Perpajakan ternyata juga nggak dicek. Nah, ketika kita lanjut ketika situasi itu terjadi, misalkan saja ketemu di bulan kan tadi di bulan Januari kita membayarnya. Nah, kita di bulan Maret itu kita tahu bahwa itu lebih bayar. Nah, yang di bulan Januari ini kita sadar di bulan Maret, kita ajukan aja surat permohonan. Atau ternyata di Dinas Perpajakan itu mengaudit, memeriksa, dia ketemu kalau di Januari lalu ternyata lebih bayar. Itu surat SKPLB-nya itu bisa diterbitkan lagi walaupun sudah telat. Jadi kita harus mengurus untuk kelebihan bayar bulan Januari, kita bisa mendapatkan hak kita di bulan Januari tadi. Oke, ini adalah tata cara perhitungan pengembalian pembayaran pajak. Jadi intinya dari semua ini itu adalah diaudit dulu, diperiksa oleh Dinas Perpajakan atau Direktorat Jenderal Pajak. Di sana akan diaudit lebih bayarnya sebenarnya berapa. Nah,
bayar sebagai tercantum sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dibayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlahnya dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terentang. Nah, ini sama seperti yang saya bilang tadi, di poin A ini adalah ketika kita membayar lebih dari tagihannya. Jadi kan itu kan ditetapkan oleh pemerintah tagihannya berapa. Nah, kita harus membayarnya itu ternyata lebih. Nah, gitu. Lebihnya itu adalah yang harus kita urus. Terus yang poin B adalah pajak yang lebih bayar sebagai tercantum dalam surat ketetapan pajak dibayar yang diterbitkan atas permohonan pengembalian kelebihan bayar. Jadi yang poin B ini adalah kita itu memohon kepada dinas perpajakan karena kita sadar bahwa lebih banyaknya itu berapa. Nah, kita mengajukan permohonan itu, terus pihak dinas perpajakan mengeluarkan surat ketetapan pajak dibayar tadi. Nah, di situ juga tercantum lebih bayarnya berapa. Itu yang harus kita urus. Jadi perhitungannya tetap melalui audit ya. Terus yang poin C adalah pajak yang dibayar sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jadi sama sebenarnya. Jadi ini yang tercantum dalam surat. Terus yang D adalah pajak yang lebih bayar karena diterbitkan keputusan keberatan atau keputusan banding. Nah, ini maksudnya ketika diterbitkan biaya, misalnya gini, kita sudah membayar sekian, misalnya 1 juta, terus tagihannya 1 juta, kita membayar 1 juta, terus kita mengajukan banding, terus banding itu kita keberatan atas pajak yang ditetapkan. Nah, pajaknya akhirnya turun. Nah, pembayaran 1 juta tadi, misalkan tagihannya dari 1 juta turun jadi 700, kan kita sudah bayar 1 juta di awal tadi ya. Nah, itu bisa kita urus juga karena banding tadi. Nah, kita urus jadi pembayarannya jadi 700, yang 200 itu bisa kita urus dan bisa kembali ke kita. Nah, terus yang terakhir adalah pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Nah, ini salah satu contohnya seperti ketika kita bayarnya telat, terus misalkan kita telat 3 bulan, kita kena denda 1 juta. Nah, terus kita urus ternyata kita sudah bayar denda 1 juta plus pajaknya. Nah, ternyata itu ada kebijakan bahwa yang bulan lalu itu jadi kebijakannya itu telat munculnya. Jadi ketika kebijakannya telat muncul, terus kebijakannya itu berbunyi bahwa sanksinya kemarin denda-denda itu hilang. Jadi ketika ada keputusan dari pemerintah untuk menghilangkan denda-denda dari pembayaran yang menunggak perpajakan atas perpajakannya. Nah, itu kita juga bisa mengurus karena kita sudah terlanjur bayar, kita bisa mengurus dan kita bisa menghilang sanksi administrasinya tadi kan kita. Jadi kita bisa mengurus itu dinyatakan lebih bayar 1 juta yang tadi. Terus 1 juta tadi bisa kembali, jadi kita tidak terkena sanksi. Jadi walaupun kita awalnya kena sanksi karena keputusan pemerintah tadi telat munculnya, ya sudah berarti kita urus setelah keputusannya tadi keluar. Itu adalah mengenai tata cara perhitungannya. Jadi intinya adalah melalui audit juga atas dari dinas perizinan dari dinas perpajakan. Jadi kita memohon pun walaupun kita tahu besarannya, itu nantinya akan diaudit juga oleh dinas perpajakan. Oke, yang kedua adalah kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan rentang pajak baik di pusat maupun di cabang-cabangnya. Nah, jadi ketika kita itu memohon, itu akan dihitung dulu di pusat dinas perpajakan maupun di cabang. Jadi misalkan kan ada dinas perpajakan pusat dan cabang. Di setiap kota kan ada cabangnya. Nah, kalau di pusat dan di cabang itu dihitung semuanya. Benar enggak kalau misalkan kelebihannya itu sekian, seperti itu. Terus
Terus yang terakhir adalah atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak akan utang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain. Nah, di sini intinya gini. Jadi ketika ada kasus seperti ini, harus dengan persetujuan wajib pajaknya. Jadi kita juga harus setuju untuk diaudit. Nah, mereka akan mengaudit kita. Jadi ketika kita melaporkan itu tadi, bahwasanya lebih bayar. Gitu. Nah, mereka mengaudit benar apa enggak. Nah, kadang-kadang nanti takutnya gini, kalau misalkan dia nggak mau diaudit juga, nanti kita dinyatakan bohong. Kalau misalkan seperti itu, kita bisa kena sanksi pidana karena melakukan laporan keuangan yang palsu. Jadi itu ada sanksi pidananya atau di penjara. Terima kasih. Itu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.